Oke, kembali lagi bersama saya di Mobil A dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita ulas bersama atau untuk kita bahas bersama pemirsa, di mana ketika kita bertanya tentang siapa di balik kekuatan Pak Jokowi, maka jawabannya adalah Jokowi itu sendiri. Threshold merupakan persyaratan minimal dukungan yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan perwakilan yang biasanya dilihat dari persentase perolehan suara di pemilu, pemirsa. Nah, threshold sendiri akhir-akhir ini selalu dikaitkan dengan Pak Jokowi, katanya untuk menjaga kekuasaan yang dipegang oleh Pak Jokowi, pemirsa. Makanya Jokowi membuat Kimples. Nah, kira-kira seperti itu pernyataan dari lawan politik Pak Jokowi, pemirsa. Padahal yang namanya jejak digital itu tetap masih ada kan? Siapa yang pasang threshold itu sebenarnya? Nah, tentu seperti yang kalian dengar sendiri ini loh. 2003 dipasang threshold itu. Kan orang bilang SBY yang pasang threshold. Berarti SBY bodoh dong. Partainya cuma 7%, kok dia pasang threshold 20%? Kan ngaco kan? Itu 15 waktu itu. Ya 15 apalagi, tetap di atas 7%. Threshold itu dipasang PDIP untuk menghambat SBY. Kan itu intinya, kan SBY belum masuk dalam kabinet, belum jadi presiden, tapi potensi jadi. Maka PDIP pasang threshold itu untuk mencegah SBY. Ternyata SBY melampaui threshold itu. Oke, benar sekali. Yes. Karena saya dipanggil sama Bang Taufik ke Tengku Umar. Ini 2003 nih, Bang? 2003. Iyalah. Rizal, kita masih naikin threshold. Kenapa? Ya satu, supaya SBY nggak bisa maju. Emang itu akal-akalan PDIP. Pertanyaannya, kenapa nama Jokowi itu kok selalu diseret-seret ya? Sekuat seperti apakah Jokowi itu kok tidak berhenti-hentinya? Mereka itu serang Jokowi. Yuk kita analisa bersama atau kita ulas bersama-sama pemirsa. Jokowi bagi saya sebagai salah satu figur politik terkuat di Indonesia untuk saat ini. Keberhasilannya memang itu tidak hanya terlihat dari kemampuannya untuk memenangkan 2 periode pemilihan presiden, tetapi juga dalam mempertahankan dan memperluas pengaruh politiknya. Namun, apa sebenarnya yang membuat Jokowi itu begitu kuat? Siapa yang berada di balik kekuatannya? Nah, menjawab pertanyaan itu pemirsa, pertama bagi saya kekuatan Jokowi itu adalah karena beliau itu atau Pak Jokowi itu tidak mempunyai musuh. Dalam politik jarang ada yang kayak Jokowi bagi saya. Memang dia banyak lawan, tetapi tidak ada yang kasusnya panjang seperti kasusnya SBY dan Megawati dan lain sebagainya. Beberapa masyarakat nggak suka Jokowi, oke, tetapi itu karena dia sebagai saingan lawan politik, bukan sebagai personal, pemirsa. Nah, kalau sebagai personal, saya rasa semuanya itu mencintai Pak Jokowi, pemirsa, apalagi yang di pelosok-pelosok. Nah, terus coba kita lihat kedua gambar ini ya. Presiden mana coba yang kayak gini pemirsa? Apa yang mau dibenci? Ada presiden yang mau main bola dan bersepeda sama rakyat. Coba deh kita cari di Google. Kayaknya cuma hanya Pak Jokowi loh yang pertama kali yang seperti itu. Tidak semua orang itu tahan diperlakukan seperti Jokowi oleh lawan politiknya. Sama sekali bagi saya itu tidak ada, masih ada yang tahan. Saya pun akan bertindak serupa, bahkan akan membungkam siapapun yang mencoba menjatuhkan saya. Nah, tetapi tidak kalau bagi Pak Jokowi. Pak Jokowi lambat laun ini seperti fenomena bola salju yang semakin lama itu semakin membesar, pemirsa. Jokowi mulai merencanakan serangan balik. Diam tapi pasti mempelajari kekuatan dan kelemahan lawan siapapun yang menjadi lawannya. Memasang jaringan yang kuat, kemudian menciptakan lingkungan yang aman untuk bergerak dan kemudian mengikat hati semua rakyat. Nah, semakin hari semakin terlihat tenang, raut wajahnya seperti air yang siap menghanyutkan siapa saja yang ada di hadapannya. Pernah dengar nggak waktu Megawati itu mengatakan kalau Jokowi itu nggak ada PDP, kasihan deh. Nah, orang yang selama ini dipandang enteng, dihina, dicemooh, direndahkan, bahkan dianggap tidak bisa bekerja. Nah, ternyata telah menjelma menjadi seorang terkuat di republik ini. Jadi ketika kita bertanya tentang siapa di balik kekuatan seorang Pak Jokowi, ya maka jawabannya adalah Jokowi itu sendiri. Dialah yang telah membentuk dan mempertahankan kekuatannya, menunjukkan bahwa dalam politik
Kecerdikan dan strategi yang tepat bisa menjadi sumber kekuatan yang tidak terpatahkan. Jokowi ini sekarang dia menjadi super grandmaster. Jokowi nggak mau bikin ini partai besar kumpul berhadapan dengan dia. Dia nggak mau 1 lawan 9. Itu namanya dikeroyok. Dia nggak mau 9 lawan 1. Dia bikin 1-1 one on one. Gitu. Jadi dia main dengan si A, Simultan ya. satu papan catur sendiri. Dengan si B, satu papan catur sendiri. Oh, pindah-pindah. Kenapa Pak Jokowi sampai hari ini saya nobatkan sebagai politisi terhebat ya pasca reformasi? Karena beliau penulis skenario, beliau sutradara, beliau aktor, bahkan director of photography. Jadi ini udah lengkap. Yang lain itu penulis skenario sendiri. Nah, gitu kan? Kemudian sutradara Sendiri. diserahin ke orang lain. Ada division apa? Ada deviasi. Saya kira Pak Jokowi itu orang yang menurut saya kalau dijadikan disertasi bisa berbagai judul ya. Iya. Karena beliau multiple skenario, multiple goal nih. Dan di samping menobatkan Pak Jokowi sebagai presiden atau pemain politik paling hebat setelah reformasi, saya juga menobatkan Pak Jokowi itu sebagai presiden paling eksperimentalis. Nah, gitu. Jadi sebenarnya beliau juga nggak tahu ini berhasil atau nggak langkahnya gitu. Tapi beliau berani bereksperimen. Kalau kita ikut permainan di tubir jurang ini, salah-salah kita yang kecemplung. Ini yang kecemplung banyak sekali. Kalau kata Prof. Ege kan sambil siul-siul. Pak Jokowi tanpa petet. Langkahnya tanpa petet. Yang pakai pola itu adalah yang suka baca literatur. Saking pusingnya Pak Rocky nggak bisa merumuskan cara kerja Jokowi. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Mati. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%, Pak. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92. Approval ratingnya. Kita mau ngomong apa? Kita mau ngomong. Jadi orang ini dianggap orang baik loh, Pak. Jangan salah loh. Jangan pernah ngelawan orang baik loh, Pak. Kalah kau, Pak, sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. Kau rugi. Ada banyak buktinya bahwa ini bukan saya soal religius. Itu Tuhan itu banyak nolong dia. Oke. Pak Jokowi ini, iya, ambil contoh. Ingat dulu dia nggak pakai payung hujan waktu 212 di depan istana. Ingat ya? Ya. Gatot mengatakan jangan ke sana Bapak Presiden. Tidak aman. Tito Kapolri mengatakan jangan ke sana Bapak Presiden. Tetapi dia berniat tetap mau ke sana. Itu loh. Gimana? Apa yang terjadi? Menteri Agama Lukman terlambat. Hakim. Menteri Agama kita datang. Gimana pendapatnya? Aku boleh ke sana nggak? Oh boleh Pak. Apa alasanmu? Mereka itu anti Ahok, bukan Bapak. Ayo, Menteri Agama bilang kita, ayo. Dia anulir itu kasar Panglima Kapolri. Dia anulir. Bahwa ada rapat sebelumnya melarang, tiba-tiba datang dia. Itu hands off gua. Saya bilang ke Jokowi itu, saya melihat kasat maka bagaimana Tuhan menolong. Yang paling ngerti rakyat kecil itu namanya Jokowi gitu. Nah, saya ingatkan ya, bagaimana momentum di mana Pak Jokowi itu betul-betul dia berani berbeda dengan banyak orang, gara-gara dia punya perspektif yang sangat kuat mengenai kalangan menengah ke bawah, yaitu di era COVID. 80% kabinet bilang, Pak, lockdown, Pak. Seluruh dunia lockdown. WHO rekomendasinya lockdown. Pak Jokowi, jangan. Masyarakat kita banyak yang hari ini kerja, hari ini dia makan. Kalau PNS hari ini nggak kerja 1 bulan dia pasti nggak makan. Ya kan? Iya. Tapi buat masyarakat yang hari ini kerja, hari ini makan, atau hari ini kerja buat makan besok, kalau di lockdown mereka mati. Tidak ada yang saya takuti untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara. Tidak ada yang saya takuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beruntung ada Presiden Jokowi yang nggak bisa diatur siapapun. Ya, nggak bisa. Saya bisa janji sama Anda. Siapapun nggak bisa ngatur beliau. Beliau nggak aja. Orang bilang begini, ya. Tapi dia kerjain juga. Saya kenal betul ya. Jadi kalau orang bilang dia tunduk sama ini, saya jamin sama Anda tidak. Atau orang lain bilang kenal betul sama dia. Saya pun tidak kenal 100% beliau. Dan saya tidak pernah klaim
bahwa saya bisa omong apa saja sampai tidak. Presiden itu betul-betul orang yang punya pribadi dan punya intelijen yang bagus, yang mengatakan ya dan tidak. Dan dia berani melakukan itu. Dan itu sebabnya keputusan itu saya sampaikan selalu, pilihan-pilihan itu saya sampaikan untung ruginya. Cara bertindak kami di militer, saya sampaikan Pak Presiden, cara bertindak satu begini, cara bertindak dua ini, untung ruginya ini, kalau menurut kami ini terserah Bapak Presiden putuskan. Presiden bilang, saya pilihin aja Pak Luhut. Baik Pak, kita laksanain. Kadang beliau tanya, Pak Luhut, Bapak sudah putusin, saya akan loyal. Hanya dua di tentara. Laksanakan, amankan. Hanya orang yang tidak punya akal, hanya orang yang tidak punya hati, yang tidak bisa mengakui prestasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kita harus berani, jujur kepada diri kita sendiri. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Presiden Jokowi telah berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Saya yang pernah dikalahkan oleh beliau 2 kali, saya pun mengakui bahwa beliau berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Seperti apa komentar kalian pemirsa, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Mufil A, subscribe, jangan lupa subscribe. Dan salam demokrasi pemirsa dan salam NKRI.